warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qanifitina azan ya wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan pagi hari ini dalam kajian kita terkait dengan keislaman, khususan bab tentang kurban. Kurban sah untuk beberapa orang, ini sebuah judul. Maka dalam pembahasan kali ini disebutkan bahwasanya yang pertama, satu kambing mencukupi satu orang. Satu kambing cukup untuk satu orang, baik sah, tidak sah lebih dari satu orang. Jadi harus satu orang kambing. Berdasarkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna nudahi bisyatin wahidah yadbahuha ar-rajul anhu wa an ahli baiti. Kami dulu menyembelih seekor kambing untuk sosok orang dan ahli baitnya. Kemudian yang kedua, satu unta dan sapi mencukupi 7 orang. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau radhiyallahu anhu berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berkorban atau menyembelih hewan bersama Nabi SAW amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, al-badnah yaitu unta, an sab'atin wal baqar an sab'atin, patungan unta 7 orang dan bakor sapi bakor juga 7 orang. Kemudian yang ketiga, berserikat dalam kurban. Berserikat dalam kurban tidak lepas dari 2 keadaan. Yang pertama, berserikat itu bersama-sama dalam hal pahalanya. Orang yang memiliki hewan kurban adalah 1 orang. Misalnya kurban kambing, kemudian berserikat dalam kambing ini keluarganya dan orang-orang lain, mereka berserikat dalam hal pahala, maka ini boleh sekalipun yang berserikat banyak, karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Dalilnya, Rasulullah SAW tatkala menyembelih kurban, dia mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Jadi berserikat dalam kurban terkait dengan pahalanya boleh, dengan catatan ya. Ini loh, ada kata ali itu keluarga ya. Jadi yang diajak berserikat itu satu keluarganya ya. Berserikat dalam hal pahala ya. Misal kita punya ibu, kita punya bapak gitu, tinggal bareng kita gitu kan. Maka ketika kita berkurban 1 ekor, kemudian kita berdoa Allahumma taqabbal min Yahya wa ali Yahya misal gitu, nah, maka itu sudah mencukupi semua yang ada di dalam rumah. Kemudian yang kedua, berserikat dalam hal kepemilikan, patungan dalam hal kepemilikan, yaitu 2 orang atau lebih berserikat dalam satu hewan kurban, misalnya kambing, mereka sama-sama menyembelih, maka ini tidak boleh. Ya, 1 kambing patungan berdua nggak boleh. Maka kurban semacam ini nggak sah kecuali untuk hewan unta sapi, maka sah untuk 7 orang. Jadi kalau mau berserikat itu unta atau sapi, bukan kambing. Karena kurban adalah ibadah dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak boleh dalam melaksanakannya menyelisih ketentuan syariat. Ya, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, andaikan 2 orang berserikat dalam hewan kambing, maka tidak sah dasar hadisnya sebagaimana hadis yang berbunyi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Di sini maksudnya adalah berserikat dalam hal pahala, bukan berserikat dalam hewan kurban, karena ada kata-kata taqabbal. Jadi ini adalah maksudnya adalah lebih ke arah pahala itu, bukan teknis hewannya. Kita masuk ke judul yang baru atau tema yang baru, yaitu waktu penyembelihan kurban. Kurban termasuk ibadah yang telah ditentukan waktunya, maka hendaknya bagi setiap yang akan berkurban memperhatikan waktu penyembelihan yang telah ditentukan oleh syariat. Ketahuilah, para ulama telah sepakat bahwasanya tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum terbit fajar hari raya Idul Adha. Jadi tidak boleh pagi-paginya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ini agak berbeda dengan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu justru waktu terakhirnya adalah sebelum sholat. Setelah sholat nggak sah. Nah kalau kurban, ketika disembelih sebelum sholat itu nggak sah. Sahnya adalah setelah sholat. Adapun waktu mulai bolehnya menyembelih hewan kurban adalah jika telah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha, baik yang melaksanakannya menurut kesepakatan ulama atau seukuran selesai sholat Idul Adha bagi yang tidak melaksanakannya seperti para musafir. Jadi gini, ketika kemudian di kampung kita ada sholat Id gitu, dan sholat Idnya beda-beda, maksudnya beda-beda tuh yang sini selesai sana belum, maka
di mana kita ikut gitu. Nah, oh di tempat yang belum selesai, maka ya kita ngikut yang belum selesai. Artinya setelah selesai baru boleh korban. Jangan kemudian ini sholatnya korbannya kelamaan, kamu pulang terus boleh korban gitu, maka itu kurang tepat. Atau kemudian yang kedua, kamu safar ya kan, dan dalam safar kita mungkin tidak melaksanakan sholat id gitu kan, tapi kita pengen berkorban gitu, maka kita berhenti di pasar kambing atau di mana gitu nyari kambing, kemudian kita sembelih korbannya. Ya, kalau zaman dulu kan orang safar itu kan bekalnya itu kan duit atau binatang itu sendiri, jadi disembelih. Jadi ketika safari rame-rame banyak orang butuh makan, ya berhenti sembelih. Ya, maka itu dikira-kira kalau yang safar tadi ini udah sholat Idul Adha. Jadi kalau kira-kira jam 8 atau setengah 8 saya rasa sudah selesai sholat id kan, maka ya disembelih itu hewannya, boleh. Hal ini berdasarkan hadis man dabaha qabla ayyusalliya falyadbah ukhra makanah. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka silakan sembelih lagi yang lain untuk menggantikan, karena itu enggak sah. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, sungguhnya waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tempat di mana dia melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu setelah selesai sholat. Berdasarkan dua hadis dan mengamalkan hadis itu lebih utama. Adapun bagi yang tidak melaksanakan sholat, maka waktunya adalah seukuran selesainya sholat dan khutbah Idul Adha, karena orang yang tidak sholat maka wajib mengambil perkiraan waktu tersebut. Maka barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, maka daging sembelihnya hanya daging biasa, bukan daging kurban. Diriwayatkan bahwa sahabat mulia Abu Burdah menyembelih kambingnya sebelum sholat Idul Adha. Mengetahui hal itu maka Rasulullah bersabda, syatuka syatul lahm, kambingmu yang kau sembelih adalah daging biasa. Sedangkan batas akhirnya pada penyembelihan kurban adalah tenggelamnya matahari pada akhir hari tasyrik. Jadi kalau berdasarkan kitab ini, maka ini adalah sampai maghribnya gitu. Tapi nanti di kitab yang lain yang pernah kita baca sampai asarnya, tanggal 13 bulan Dzulhijjah, hari tasyrik yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas apa yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Ibnu Abbas mengatakan hari-hari yang telah ditentukan adalah hari raya kurban dan 3 hari setelahnya. Rasulullah SAW bersabda, kullu ayyami tasyrik dzabhun, setiap hari tasyrik itu adalah waktu penyembelihan. Dengan demikian, waktu penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan selama 4 hari, yaitu 10, 11, 12, 13, 13. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sesungguhnya 3 hari ini menjadi istimewa karena inilah hari-hari Mina, hari-hari melempar jumrah, hari-hari tasyrik. Haram berpuasa pada hari-hari ini. Hari-hari ini ibaratnya bersaudara dalam beberapa hukum. Maka bagaimana mungkin berbeda dalam hal pembolehan penyembelihan tanpa adanya dalil dan ijma? Artinya gini loh, ini kita pada hari itu bareng-bareng yang di Makkah ini melempar jumrah dan seterusnya gitu kan. Kemudian ada juga yang kemudian melaksanakan kurban dan seterusnya gitu. Maka kok ada orang yang menyelisihi ini, itu aneh gitu. Faedahnya satu, yang paling afdal dalam penyembelihan hewan kurban adalah setelah selesai khutbah Id. Jundub bin Sufyan Al-Bajali berkata, Nabi SAW sholat Id, kemudian khutbah, baru kemudian menyembelih. Jadi sholat, khutbah, menyembelih. Yang kedua, menyembelih hewan kurban di waktu yang lebih afdal dan boleh menyembelih pada malam hari, tidak dibenci. Alasan yang menyatakan dibencinya menyembelih kurban malam hari adalah alasan yang tidak ditopang dengan dalil yang sahih, sehingga tidak perlu kita perhatikan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, para ulama sepakat bahwa kurban disyariatkan juga di malam hari sebagaimana disyariatkan di siang harinya. Ya, jadi nyembelih mau siang mau boleh. Nah, kemudian kalau di sini dikatakan di waktu siang adalah lebih afdol gitu, karena kalau masih ingat udhiyah itu diambil juga dari kata duha, yang berarti proses penyembelihannya dilakukan di waktu duha. Wallahu ta'ala. Kemudian tempat penyembelihan hewan kurban berhubungan dengan tempat penyembelihan yang paling afdal bagi seorang pemimpin, panutan, muka agama atau manusia secara umum, hendaknya mereka menyembelih hewan kurban di tempat mereka sholat. Ini sebenarnya yang paling baik gitu.
Cuman kan ketika sekarang sholatnya kan sampai ke jalan-jalan itu. Banyak masjid, banyak kampung nggak punya tempat sholat. Dalam artian musola, dalam artian tanah yang lapang gitu loh. Sehingga mereka sholatnya pada di jalan-jalan. Maka harusnya sih idealnya itu ada lapangan, kemudian sholat di lapangan itu, motongnya di situ rame-rame dengan kaum muslimin. Harusnya. Hal itu demi mencontoh Nabi SAW yang menyembelih hewan kurbannya di tempat sholat beliau, dan demi mengajarkan manusia tentang cara kurban dan menyembelih yang benar sesuai sunnah. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak boleh menyembelih di tempat lain. Boleh bagi orang-orang untuk berkurban menyembelih di tempat lain, di rumahnya atau di tempat lain yang lebih sesuai. Jadi kalau ada yang menyembelih kurbannya di rumahnya, kamu nggak boleh menghujat itu. Kok peliteram enggak ya. Yang kurban itu yang utama disembelih sendiri. Kalau dia mau di rumahnya sudah nggak apa-apa. Dan jangan mengatakan pelit ketika kamu nggak tahu dia makan semua atau dibagikan. Kemungkinan setelah disembelih dibagikan semua ya bisa. Nggak usah kemudian kita menghukumi pelit atau apa. Baik, ini bintin azan ya Allah yakum, kita sampai di yang berhak menyembelih. Yang pertama, dianjurkan yang menyembelih itu dirinya sendiri. Ya, itu yang terbaik. Berdasarkan hadis doha Nabi SAW bikabsain amlahain, Nabi SAW berkurban dengan 2 kambing yang amlahain, yang gemuk, akronain, yang kemudian 2 tanduk, kemudian zabahahuma biyadihi, menyembelih keduanya dengan tangannya, wasamma wa kabbara, ucap bismillah dan kemudian bertakbir, wa wada'a rijlahu, dan meletakkan kakinya ala sifahi, masa di pangkal leher agar enggak perencal. Maka bolehnya mewakilkan penyembelihan juga boleh, tidak diri sendiri. Hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, beliau radhiyallahu anhu berkata, naharna salasan wasittin, naharo salasan wasittin, sini kurang. Naharo fanaharo salasan wasittin 63 biyatihi, dengan tangannya, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri Nabi. Summa atau alian, kemudian memberikan kepada Ali, atau fanaharo ma ghabara, kemudian Ali menyembelih hewan yang tersisa. Dari sini kita lihat, kalau kalian masih ingat, Nabi itu kadang berkorban kambing cuma 1 gitu. Kadang kemudian berkorban 2, kayak di atas tadi kan hadisnya 2. Di sini bahkan Nabi itu menyembelih hewan sampai 63. Jadi walaupun memang boleh 1 kambing untuk 1 keluarga, tapi kalau memang keluarga itu kaya, dia mau menyembelih 100 kambing juga nggak apa-apa ya. Jadi jangan terlalu kaku harus 1 untuk sekeluarga, atau nggak boleh banyak-banyak gitu. Enggak ya. Dan kalau kamu masih ingat pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, bedanya kambing sama anjing itu. Kambing itu binatang yang penuh berkah, anjing binatang yang nggak ada berkahnya, atau kurang berkah, atau nggak berkah. Kambing apa namanya, tetek ya, itulah cuman 2 gitu. Dan kalau beranak ya rata-rata cuman 2 gitu. Tapi setiap tahun jutaan kambing disembelih, nggak pernah habis gitu. Ada lagi gitu. Bahkan kalau kamu perhatikan kambing-kambing di Indonesia tuh masuk kambing yang aneh-aneh gitu. Domba Morino, terus domba Ceko gitu. Mungkin lama-lama nanti ada domba apa gunung, yang kambing gunung itu loh, yang dia bisa loncat-loncat dari batu satu ke batu lain, dikejar macan bisa lari gitu. Saya aja bayangkan kalau di situ ada macan itu mungkin saya gelundung ya. Karena dia bisa tuh loncat-loncat itu dari batu ke satu ke batu lain. Padahal dia nggak kayak cecak itu, kakinya ada perekate itu. Kakinya kan kayak gitu, kambing gunung itu. Nah, maka ternyata bisa disembelih dalam jumlah banyak dan kambingnya nggak habis. Adapun anjing itu putingnya, nah itu tadi tetek putingnya itu ada 8 apa 10 itu. Dan kalau beranak itu paling jerindil, paling orang ya 4, 6 gitu kan, 4 atau 6 itu. Tapi kita dapati nggak semua kampung ada anjing gitu. Ya contoh ini di sini gitu. Jarang kita temukan anjing di sini, jarang gitu. Ya, maka yang harus kita pahami adalah
itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Artinya jangan sampai kamu berpikir aku kalau nyembelih 100 ekor nanti kambing di dunia habis, lah nggak mungkin, udah nggak mungkin, nggak masuk logika. Bahkan kambing hari ini tuh kalau kita ngomongin di level peternak itu murah-murah gitu di level peternak. Tapi nek sampai pasar jadi mahal. Jadi karena ada tengkulak gitu. Makanya kalau kamu nyari hewan kurban, kambing atau sapi, langsung sama peternaknya itu lebih murah. Nggak kebanyakan biaya plus-plus gitu. Yang ketiga, wanita boleh nyembelih kurban. Seorang wanita dibolehkan menyembelih langsung hewan kurbannya. Adapun anggapan bahwa wanita dibenci bila menyembelih kurban adalah anggapan yang tidak berdasar. Dasar bolehnya wanita menyembelih kurban adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ka'ab bin Malik. Dia berkata seorang budak perempuan milik mereka mengembalakan kambing di daerah Sil'a. Lalu ia melihat seekor kambingnya akan mati, kemudian ia memecah batu dan menyembelih hewan tersebut. Maka Ka'ab berkata kepada keluarganya, jangan kalian makan dulu sampai aku datangi Nabi SAW untuk bertanya. Maka sampailah beliau ke Rasul dan Rasul memerintahkan untuk makannya. Nah, jadi ini penyembelihannya wanita itu sah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, Imam Ibnu Munzir berkata, semua ulama mengakui yang aku ketahui telah sepakat akan bolehnya sembelihan wanita dan anak-anak. Jadi gampangnya gini, ketika ada seorang janda, anaknya banyak, dia pengen kurban, udah dititipin ke masjid, dia paling cuma dapat sambal 1, padahal anaknya banyak. Maka yang paling baik disembelih sendiri di rumah, dibedeti sama anak-anaknya. Begitu dia jadi daging, diambil sebagian kasihkan tetangganya, sisanya dimakan sama anak-anaknya. Itu menurut saya itu lebih utama gitu, untuk mengasih makan anak-anaknya. Dengan catatan janda ini janda yang memang pas-pasan, tapi dia pengen berkurban gitu loh. Nah, karena dikasih masjid dia cuma dapat mungkin sambal atau daging sekresek gitu kan, yang mungkin nggak mencukupi untuk keluarganya. Makanya terbaik sembelih sendiri di rumah, dibedeti sama anak-anaknya. Nah, ambil dagingnya sebagian kasih ke orang nggak mampu atau tetangga sekitarnya, sisanya dimakan sendiri sama anak-anaknya gitu. Nggak apa-apa, jadi nggak salah. Tapi kalau jandanya ini orang kaya, kemudian berlebih hartanya, anaknya sibuk semua gitu kan, ya udah kasih masjid, itu lebih baik. Biar kemudian yang mengelola masjid. Intinya gini mas, zakat juga sama. Jangan pernah kita mencemooh, jangan pernah kita membuli gitu kan. Saudara kita kaum muslimin yang mau membagikan zakatnya sendiri. Jangan pernah kita membuli, mencemooh saudara kita kaum muslimin yang menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jangan. Biarkan mereka melakukan apa yang perlu mereka lakukan, karena mereka lebih tahu gitu kan kegunaan atau keutamaan dari kurban yang mereka sembelih ketika mereka sembelih sendiri. Ya, jadi gak usah kemudian menuduh yang enggak gitu, aliran sesat gitu. Ya kamu sesat ya, karena kamu nggak belajar, kamu nggak tahu, malah kamu hukum orang lain sesat gitu. Ya, termasuk ketika kita sudah belajar kita jadi tahu toh kalau menyembelih kambing atau sapi betina itu boleh kan. Nah, maka jangan pernah nyalahkan orang ketika orang menyembelih kambing atau sapi betina gitu. Orang yang mengatakan itu salah nggak sah ya karena dia nggak belajar gitu. Yang keempat, orang yang berkorban boleh makan daging kurbannya. Tidak ada larangan bagi yang berkorban untuk makan daging kurbannya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW selepas sholat idul adha beliau tidak makan apapun kecuali sampai beliau menyembelih dan makan bagian dari hewan kurbannya. Jadi ini sunnah ya, termasuk sunnah itu pagi hari mau idul adha itu nggak makan. Kemudian boleh minum karena nggak boleh puasa kan, nggak makan. Nah, khutbahnya jangan lama-lama, sholatnya segera selesai. Begitu kemudian langsung pulang sembelih. Nah, perutnya dibelek, ambil itu hatinya, nah itu yang dimasak. Nah, yang masak ibu-ibu, itu kemudian sisanya dilanjut oleh bapak-bapak, bedati meneh itu loh, sampai bersih. Nah bersih nanti dibagi-bagikan. Nah sunnahnya itu memakan daging, potongan daging atau potongan isi perut dari binatang kurban tersebut. Sunnahnya kayak gitu. Jadi jangan kayak sebagian kita oh itu idul adha gak oleh poso, harus sholat madang sih, madangnya apa? Suka pecel, enggak ya. Jadi kalau kita pengen melakukan sunnah ya, iso ya yang all out gitu loh, jangan tanggung gitu. Makanya saya selalu kritisi orang yang mengatakan kurban betina nggak boleh itu, tapi dia kurbannya kambing jantan tapi warnanya putih tok gitu. Nah, kalau kambing putih kalau di Indonesia kan umumnya ya kambing udus gibas itu, gembel itu umumnya kan nggak punya tanduk. Tapi berkorban selalu kambingnya punya tanduk dan jantan, ya, kemudian gede, kemudian ada warna hitam di kaki, di mata dan di perutnya gitu. Kemudian
amlahain, kemudian saminain, gemuk, atau saminain, mahal gitu loh. Jadi ketika kita pengen nyunah ya sisan, ramung lanang tok, golek lanang sing enek sungune gede, larang, terus warnanya campur antara putih sama hitam gitu. Nah, itu kayak domba-domba Garut itu kira-kira. Itu seneng tuh Nabi kalau ngeliat kayak gitu. Dan domba Garut tuh yang menang kontes tuh harganya bisa sampai ratusan juta. Baik, kita masuk di bab yang baru, yaitu pembagian daging kurban. Salah satu tujuan ibadah kurban adalah mencukupkan dan membantu orang lain agar sama-sama merasakan daging kurban. Bagaimana sebenarnya pengaturan dalam bagian hewan kurban? Apakah hanya untuk fakir miskin? Nah, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberkaimu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan salah satu manfaat berkurban dalam firman yang berbunyi liyashhadu manafi'alakum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ya, jadi di sini terlihat bahwasanya yang harus dibagi adalah maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara. Jadi orangnya boleh makan dan dihadiahkan, dibagikan kepada orang-orang fakir. Dan Allah juga berfirman pada ayat yang lain, wal budna ja'alnaha lakum min sa'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallaha 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar-syiar Allah agar memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagian dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya, artinya tidak minta-minta, dan orang yang minta-minta. Ini dibagi tiga berarti. Kamu makan, bagikan kepada orang yang gak punya, dan juga kepada orang yang minta-minta, berarti orang susah. Jadi dikasih kepada orang yang mampu, artinya hadiah, atau kemudian disedekahkan. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sabdanya, fakulu wattahiru watasaddaqu, makan, simpan, dan sedekahlah. Dalam hadis yang lain beliau SAW bersabda, kulu watimu wattahiru, makan, kasih makan, dan simpanlah. Ayat dan hadis di atas sama sekali tidak menerangkan ukuran dalam pembagian kurban, berapa seharusnya yang dimakan, disedekahkan atau disimpan. Oleh karena itu lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini bahwa pembagian hewan kurban sifatnya luas dan fleksibel, tidak ada ketentuan harus sekian-sekian, bahkan pendapat yang mengatakan dibagi sepertiga-sepertiga, hal itu bersifat anjuran bukan wajib. Dasarnya adalah hadis yang menceritakan bahwa Nabi SAW suatu hari pernah berkorban dengan 5 ekor onta. Ini Nabi berkorban 5 ekor dan beliau tidak makan sama sekali. Bahkan beliau bersabda, man sa'a tato'a, siapa yang mau daging ini ambil, potongan, silakan potong kalau mau gitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang sifat pembagian hewan kurban. Nabi SAW beliau memberi makan keluarganya sepertiga, kemudian memberi fakir miskin di tengganya sepertiga, dan sedekah dengan yang minta-minta sepertiga. Jadi ini ada dalil sepertiga ini. Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam masalah ini perkara yang luas. Andaikan ada yang sedekah dengan seluruh daging kurbannya maka boleh, atau sedekah daging kurban lebih dari sepertiga boleh. Andaikan ada yang makan seluruh daging kurbannya maka dibolehkan, atau hanya sedikit sekali maka dibolehkan juga. Jadi dalam konteks kurban ini kalau bisa loh ya, ini bersifat ideal. Ideal bukan berarti wajib seperti itu, enggak. Sepertiga buat yang punya kurban, sepertiga dihadiahkan. Dihadiahkan ini berarti bukan ke orang miskin ya, orang kaya, saudaranya misal gitu, atau mungkin tetangganya, walaupun tetangganya kaya. Kemudian sepertiga buat orang miskin, harus orang miskin. Ini ideal. Tapi kalau kemudian mungkin tetangganya yang kaya ya hipertensi semua, sehingga nggak mau daging kurban kambing, akhirnya dia cuma dibagi 2, setengah buat yang punya kurban, setengah buat orang miskin, itu juga boleh. Atau ternyata yang punya kurban juga nggak doyan daging kambing, akhirnya semua dibagikan, ya boleh. Atau yang kurban itu tadi saya bilang, mohon maaf ya, seorang janda yang anaknya banyak, kemudian membutuhkan daging itu, terus disembelih,
dimakan semua sama keluarganya itu, nggak dikasih orang, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya, jadi jangan nyandai yang enggak kepada kaum muslimin gitu. Makanya dalam sebuah ayat ada sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana aku tadi lupa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana apa ya tutukannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana lali ini diwaca. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina wa la taj'al fi qulubina ghillal, dan jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami itu ghil, jadi satu kondisi di mana kita itu punya apa ya, punya keadaan enggak senang sama orang lain itu, sama orang yang beriman, punya suudzon, punya prasangka yang jelek-jelek kepada orang lain ya. Jadi kita itu diminta untuk berdoa itu gitu. Karena kalau kita sudah membenarkan semua prasangka terhadap orang lain ya, akhirnya kita merasa paling benar, orang lain salah terus. Nah, akhirnya yang ada pembulian, menghina, mencaci dan seterusnya. Itu jelek ya. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian larangan dalam berkurban. Sampai halaman berapa Mas itu? Yang pertama, tidak boleh menjual hewan kurbannya. Nah, jika seorang telah beli hewan kurban dan sudah diniatkan untuk kurban, maka kepemilikannya terhadap hewan kurban tersebut sudah hilang. Tidak boleh baginya untuk menjual, menghadiahkan atau menggantinya. Sama kayak gini loh, harta udah mau wakafkan, terus kamu minta lagi mau dijual, nggak boleh, haram. Maka hewan sudah dibeli, maka jangan dijual lagi. Nah, karena hewan itu sudah diniatkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, maka tidak lagi jadi miliknya yang bisa diatur sesuka hatinya. Jadi begitu sudah diniatkan, hewan sudah dibeli, ini tuh udah milik Allah, tinggal disembelih gitu. Nah kok kemudian hilang, ya, diganti, makanya suruh ganti. Atau kemudian disembelih sebelum sholat id, nah, ganti. Atau bisa juga kamu jual dengan niatan atau dengan tujuan mau beli yang lebih gede. Ini kambing tak jual aja lah. Terus kenapa? Aku mau beli sapi ini, nanti ini tak tambahin duitnya. Nah, itu boleh baru ya. Jadi hewannya nggak boleh dijual. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjual bagian hewan itu sendiri. Jadi setelah dipotong nggak boleh jual dagingnya, nggak boleh jual kulitnya, nggak boleh jual tanduknya. Para ulama sepakat bolehnya memanfaatkan kulit hewan kurban untuk suatu keperluan selain dijual. Ya, jadi kulit itu bisa diapakan aja silakan, tapi jangan dijual. Diberitakan bahwa Alqamah Masyruk, mereka berdua menyamak kulit hewan sembelihan mereka lalu sholat di atasnya. Adapun yang menjual bagian hewan kurban seperti kulit dan daging, maka tidak boleh berdasarkan hadis amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an tasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Nabi SAW merintahkan aku untuk menggantikannya dalam menyembelih unta. Kemudian aku bersedekah dengan dagingnya, kulitnya dan pelananya, bajunya. Akan tapi orang yang telah diberi hadiah daging kurban atau telah disedekahkan, maka orang ini berhak mengatur sesuai kehendaknya, termasuk boleh dijual. Jadi kalau kamu misal ya, kamu ini dikenal di masyarakat ini sebagai orang susah misal gitu. Ke masjid mana-mana ngasih gitu. Nah, ngumpul itu 100 daging kambing, 100 kilo daging kambing. Enggak apa-apa. Gua jual, boleh. Yang enggak boleh itu adalah orang yang berkurban tadi. Adapun yang menerima dagingnya boleh dijual. Nah, kemudian dasar pembolehannya adalah hadis Aisyah ketika Nabi SAW meminta makanan di rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada daging yang disedekahkan kepada Barirah dan Barirah menghadiahkannya kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan bagi Barirah adalah sedekah, akan tapi bagi kita adalah hadiah. Nah, disinilah hadiah itu kemudian boleh dijual kalau memang mau dijual. Kemudian yang ketiga, memberi upah tukang jagal dari hewan kurban. Nah, maka masalah ini ada dua keadaan. Yang pertama, jika tukang jagal diberi upah dari hewan kurban, misal kepalanya, kulitnya dan seterusnya, karena dasar bahwa tukang jagal tersebut miskin atau sebagai bentuk hadiah kepadanya, maka ini nggak mengapa. Tapi ini kalimatnya kurang tepat menurut saya, karena dia dibahasakan diberikan upah. Kalau udah diberikan upah, maka sebenarnya mutlak nggak boleh. Maka harusnya jangan menggunakan kata diberikan upah, tapi lebih kepada dihadiahi, ya itu boleh. Atau karena dia miskin disedekahi, boleh gitu kan. Tapi kalau ada bahasa upah, ini udah berarti upah. Mau dia jagalnya orang miskin, orang kaya, tetap nggak boleh. Kemudian yang kedua, jika tukang jagal diberikan dari hewan kurban sebagai imbalan upah atas kerjanya, maka tidak boleh. Nah ini benar baru. Artinya kalimat ini nggak boleh dipakai di atas. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu an, amaroni Rasulullah SAW an aquma
ala budnihi. Nabi SAW memerintahkan aku untuk menggantikannya dalam menyembelih untanya. Wa anta saddaqa bilahmiha, dan memerintahkan untuk sedekah dengan dagingnya, wa juludiha, dan kulitnya, wa ajillatiha, dan kain yang menutupinya, wa alla u'tiya al jazzara minha, dan enggak boleh kemudian memberikan tukang jagal upah darinya. Qala, kemudian beliau berkata, nahnu nu'tihi min indina. Ali kemudian berkata, kami berikan upah dari kantong kami sendiri. Ini pendapat terkuat yang dipilih oleh jumhur ulama. Wallahu ta'ala. Kemudian ada penyembelih. Ada kaidah-kaidah seputar penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih, syaratnya pertama berakal. Jadi dia nggak boleh orang gila yang menyembelih ya. Kemudian balik, bisa balik atau belum, tapi dia sudah tamyiz, dia tahu gitu gimana cara nyembelih gitu. Ini yang dicari anak kecil, sebelih akhirnya juga kayak arit atau golok, bukan digosek ser tapi dibacok cus ya, ini ngawur gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, maka di situ ada syarat, yaitu niat gitu. Kemudian yang kedua, agama. Orang yang menyembelih ini adalah muslim atau ahli kitab. Ya, non muslim selain dua ini, Yahudi dan Nasrani, maka tidak boleh, tidak halal. Orang Majusi enggak boleh, orang Hindu Buddha enggak boleh. Nah, adapun dalil ahli kitab, ya toh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Kemudian Ibnu Abbas berkata, makanan orang-orang yang diberikan Alkitab maksudnya adalah sembelihannya. Ini maksud dari ayat di atas. Kemudian Ibnu Hubairah berkata, para ulama sepakat bahwa sembelihan ahli kitab yang berakal adalah boleh halal, dan mereka juga sepakat bahwa sembelihan orang kafir selain ahli kitab tidak halal. Jadi kalau kamu ke Cina, ke Korea, kamu nggak bisa tuh makan daging di sana, karena mereka bukan ahli kitab. Atau ke Jepang, mereka bukan ahli kitab. Di sana kamu makan sayur aja. Perhatian, halalnya sembelihan ahli kitab disyaratkan apabila tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah. Jadi pas nyembelih itu dia cuma nyebut nama Allah. Misal naudzubillah, demi Allah Bapa di surga, itu boleh kamu sembelih. Tapi kalau dia sudah menyebut nama selain itu, ya, misal mengatakan dengan menyebut nama Tuhan Yesus, nah, itu dah haram. Nah, maka itu diharapkan. Dan tidak boleh dimakan berdasarkan keumuman ayat, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Jadi di sini termasuk yang diharamkan itu selain darah, kemudian bangkai dan babi, itu adalah ma uhilla li ghairillah, dan sembelih atas nama selain Allah. Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, sembilan nasoro halal apabila engkau mendengarnya menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, maka jangan kau makan. Jadi hukum asalnya halal boleh, tapi kalau dia menyebut nama selain Allah nggak boleh. Kemudian ketiga, membaca bismillah. Hendaknya sebelum menyembelih untuk menyebut nama Allah, menyebut dengan cara mengucapkan bismillah. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah sebuah kefasikan. Dan ini kalau orang nggak belajar, dia nggak tahu, dia akan pas boleh Bismillahirrahmanirrahim gitu. Padahal sebenarnya sunai Bismillah tok gitu, nggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, bukannya pakai Ar-Rahman Ar-Rahim lebih panjang, lebih baik, lebih utama gitu. Nah, Nabi mempraktekannya nggak gitu ini. Bismillah gitu. Bismillahi Allahu Akbar, nah, gitu kan. Allahumma hada minka walaka an Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Atau Bismillahi Allahu Akbar hada minka walaka wa taqabbal hada min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Atau Bismillahi Allahu Akbar, atau Bismillah doa, itu dah sah. Rasulullah SAW bersabda, ma'an haradam wa dzikra Rasulullah alaihi faqul. Semua yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka makan. Barang siapa yang sengaja tidak menyebut nama Allah atau lupa, maka sebaliknya enggak halal, haram dimakan. Sengaja nyembelih siji ra ngomong bismillah loro. Kok kira bismillah? Yus ben to, gendang cepet. Nah, ini wis. Jadi dari tadi dia sengaja gitu. Tapi kalau nyembelih lupa bismillah, diingatkan, kok kamu enggak bismillah? Astagfirullah, lupa. Yang keloro bismillah sampai terakhir, ya itu berarti yang pertama halal. Karena menyebut nama Allah adalah syarat sah penyembelihan. Bolehkah mengucapkan sholawat ketika Anda menyembelih? Tidak boleh mengucapkan sholawat ketika Anda menyembelih karena dua alasan. Satu, tidak ada dalil Nabi mengatur melakukan itu. Yang kedua, bisa jadi orang yang menyembelih menjadikan nama Nabi SAW sebagai wasilah ketika kurban, atau bahkan bisa jadi
seorang membayangkan Nabi SAW ketika menyembelih sehingga sembelihan tidak murni untuk Allah. Nah ini nggak boleh ya. Jadi pas mau disembelih Bismillah, terus sholawatan Allahumma sholli ala, ini nggak boleh, nggak ada sunnahnya kayak gitu ya. Jadi kalau ini kan ibadah ya, jadi kita ikuti sunnah. Tolong dibantu mas. Kemudian yang keempat, tolong digantikan. Tidak boleh menyembelih atas nama selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat 'alaikumul maitatu wa damu lahmul khinzir wa uhilla li ghairillah bi." Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, gitu kan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa madzubi 'alan nusuk." Dan apa yang diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala itu enggak boleh. Rasulullah bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka semua yang disembelih untuk tujuan selain Allah atau tidak menyebut nama Allah atau menyebutnya nama selain Allah, maka itu tidak sah atau haram dimakan dagingnya. Wallahu taala. Kemudian yang kedua, alat menyembelih. Yang pertama, dia harus tajam dan dapat memotong, bisa berupa besi, kayu, batu dan lainnya. Tapi yang penting tajam. Yang kedua, bukan dari kuku dan gigi. Jadi enggak boleh. Nabi SAW bersabda, "Ma'an haradam wa dzikra Rasulullah faqul." Apa yang kemudian bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah. Yaitu apa? Laisa sinna wa dhufur, bukan dari kuku dan gigi. Bukan dari gigi dan kuku. Asin kuku, apa gigi, wa dhufur itu kuku. Wasa uhad disuka. Wasa uhad disuka. Maka aku akan kabarkan kepadamu, amma sinnu fa'admun wa amma dhufur fa mudal habasyah. Adapun gigi itu adalah termasuk tulang, sedangkan kuku adalah senjatanya orang-orang Habasyah. Nah, saya nggak kebayang kuku kok senjatanya gimana. Maksudnya modelnya seperti apa saya nggak tahu. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, di dalam hadis ini terdapat fikih bahwa segala yang dapat mengalirkan darah, dapat memutus urat, adalah alat penyembelihan, boleh digunakan selain gigi dan tulang. Dalil-dalilnya sangat banyak dan inilah yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, hewan sembelihannya. Yang pertama, hewan yang disembelih masih dalam keadaan hidup tidak boleh menyembelih hewan yang sudah mati. Kurban atau lagi dituntun, tabrak motor, dia mati. Terus tetap digawa di masjid. Ini kurban saya, enggak boleh ya. Kalau udah mati, enggak sempat disembelih, maka kubur. Tapi kalau kemudian masih kecil-kecil, kamu sempat nyembelih, lalah pas nuntun ke masjid itu bawa pisau, ya, maka itu sudah tersembelih. Enggak usah dibawa ke masjid, bawa pulang lagi aja, diwedet di rumah. Gitu. Kalau masjid nama-nama gawean, rampungin di rumah kalau memang ada orang. Kalau nggak ada orang, bawa ke masjid biar dibantu. Kemudian yang kedua, hilangnya nyawa hewan semata-mata karena disembelih, bukan karena tercekik, terpukul dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat 'alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu." Dan diharamkan juga binatang yang tercekik gitu kan. Wal mauqudatu, dan yang terpukul, wal mutaraddiyatu, yang jatuh, wan natihatu, yang diseruduk. Seruduk di sini bisa seruduk hewan lain atau seruduk mobil gitu. Wa ma akala sab'u illa ma zakaitum, dan dia diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi kalau kemudian hewannya mau dikorbankan tapi mati nih karena kecemplung sumur misal gitu, ya itu enggak sah untuk korban. Ya, jangan sampai kemudian kan korban gue sepui. Enggak ya. Jadi ketika udah kita niatkan kurban itu udah untuk Allah. Maka kalau ada masalah gitu, kita suruh ganti gitu. Jangan kemudian diam aja. Yang ketiga, jenis hewan yang disembelih adalah hewan darat, udara yang halal dimakan. Seperti kambing, unta, sapi, ayam. Ini maksudnya terkait menyembelih ya, bukan terkait kurbannya ya. Kalau terkait kurbannya ya harus bahimatil an'am, yaitu kambing, unta, sapi, kerbau. Sedangkan hewan laut semuanya halal dan nggak usah disembelih. Kalaupun mau dipotong pakai sembelihan juga nggak apa-apa, tapi umumnya nggak usah. Tidak disyaratkan penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wa ta'ul lakum lisayyarah." Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Bahkan dalil ini, yaitu dalil tentang binatang laut tidak usah disembelih, itu ada sebagian ulama yang membolehkan kayak ikan lele itu ditutuk, tuk mati boleh. Tapi itu nggak bisa diterapkan di binatang darat itu. Kamu ayam yang mau puntir lehernya nggak boleh. Atau mungkin mau nyembelih kambing kesuwen. Itu ada orang-orang Amerika tuh sapi atau apa itu. Tuh biar nggak usah apa namanya nyencang. Nah itu cencang tidak ribet gitu kan. Dia tembak tuh kepalanya pakai itu loh. Tembak paku itu loh. Yang buat tukang itu. Buanter itu. Diar gitu. Kena kepalanya langsung mati sampai.
Betul. Jadi pakulnya nancep di sini. Begitu mati terus dibedeti gampang. Itu orang-orang Amerika maka apa namanya? Itu nggak boleh dalam Islam. Tapi nek ikan boleh, buat tutuk boleh, buat patahin gitu boleh. Ikan loh ya, sekali lagi ikan. Bedakan. Kemudian yang keempat bagian yang disembelih pertama, apabila hewannya jinak dan mungkin untuk disembelih maka tempat yang disembelih adalah lehernya, kalau mungkin lehernya. Yaitu dengan memutus saluran pernapasan, saluran makanan dan 2 urat lehernya. Ibnu Abbas berkata 9 itu pada bagian kerongkongan dan leher. Imam Ibnu Qudamah berkata rahimahullah, adapun tempat yang disembelih adalah tenggorokan, kerongkongan dan leher dan tidak boleh selainnya berdasarkan ijma ulama. Kemudian yang kedua, apabila hewan yang disembelih ini tidak bisa dijinakkan, bedal-bedal. Dalam artian dia malah lari ke sana kemari dan tidak mungkin disembelih pada lehernya atau malah jatuh ke sumur yang tadi tak bilang. Dan belum mati maka boleh menyembelih pada bagian tubuh mana saja yang mungkin untuk disembelih dan mematikan. Jadi misal tadi nyemplung di sumur gitu kan. Wow, dikencang susah, diangkat susah. Kalau emang punya tembak, panggilnya Pak Polisi. Tembak Pak Polisi kepalanya. Ini boleh karena kondisi darurat. Tapi kalau kondisinya hewannya bisa dikencang, bisa dipegangi, tapi terus langsung diambil tindakan dengan menembak, itu salah. Wallahu ta'ala alam. Maka dasarnya adalah hadis Rafi' bin Hudaij. Dia berkata kami pernah mendapatkan kambing dan unta, kemudian untanya lari. Ada seorang dari kami yang melempar dengan anak panahnya hingga unta itu diam. Melihat itu Nabi SAW bersabda, Inna lihadihil ibil awabida ka'awabidil wahshi ghalabakum minha say'un fasna'u bihi hakadha. Sesungguhnya unta ini mempunyai perangai binatang liar. Jadi untamu cik liar, bedal-bedal. Apabila dia mengalahkanmu, artinya ucul bedal, maka lakukanlah seperti ini, ya, kayak yang dicontohkan oleh sahabat tadi, yaitu panah. Ya, ini kan kalau konteksnya pakai panah, kalau kamu punya tembak, nggak apa-apa. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, apa saja yang kamu tidak mampu untuk menyembelihnya dari binatang, maka hukumnya seperti buruan. Unta yang lari dan jatuh ke dalam sumur dan engkau mampu menyembelih pada bagian mana saja, maka sembelihlah. Ini pendapat Ali, Ibnu Umar dan Aisyah. Nah, ada praktek yang salah ketika ada hewan itu bedal, kemudian entah kecepit di satu tempat atau kemudian nyemplung di sumur. Itu hewannya nggak dipatikan dulu, tapi langsung dipotong kakinya hidup-hidup. Ini ngawur, ini nggak boleh. Kita nggak boleh menyiksa binatang seperti itu. Kayak yang sering kita lihat kan praktek-praktek orang-orang Cina gitu kan. Ikan hidup-hidup gitu kan, masih hidup tuh ikan digoreng hidup-hidup, ini nggak boleh itu. Atau kemudian yang tadi malam saya lihat itu, jadi orang Cina lagi tuh bikin pepes kodok hidup itu, dibuka mulutnya, cemplungi telur, kuning telur gitu, terus ditutup, terus dibuntel nganggo apa jenenge, godong daun pisang atau daun apa, terus direbus hidup-hidup. Ya Allah, rasanya dah kayak apa. Ya. Ada juga yang makan kayak cacing gitu, cacing laut atau apa gitu. Itu ya hidup masih ploget-ploget gitu, dicocoli cuka itu. Ya Allah. Jangan ya, orang Islam nggak boleh kayak gitu. Itu dalam Islam nggak boleh gitu. Kemudian yang selanjutnya adab lainnya ketika menyembelih. Yang satu, pertama sayangilah binatang yang akan disembelih. An Qurrah ibni Iyas al-Muzani anna Rasulan qala, dari Qurrah bin Iyas al-Muzani bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inilah arhamu asyahta an adbahaha. Aku menyayangi binatang kambing yang aku sembelih. Faqala Rasulullah SAW, in rahimtaha rahimakallah. Maka kalau kamu merahmatinya, menyayanginya, maka kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa ya, kalau bisa binatang yang mau disembelih itu dilus-lus gitu loh, syukur-syukur didusi sayang-sayang gitu loh, baru kemudian disembelih. Hadis Ibnu Rajab rahimahullah berkata, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, Imam Ibnu Hazm menegaskan adanya ijma ulama akan wajibnya berbuat baik pada binatang sembelihan. Kemudian yang kedua, menajamkan alat sembelihan. Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan ihsan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu harus bunuhlah dengan baik. Wa idza dabahtum fa ahsinut dzibha. Kalau kamu nyembelih, sembelih dengan baik. Wal yuhidda ahadukum sarfatahu, maka asahlah alat potongnya. Wal yurih dzabihatahu, dan baringkan atau senangkan binatang sembelihanmu. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, sungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menajamkan kusa dan menyembunyikan hewan yang akan disembelih. Apabila kalian akan menyembelih hewan, maka percepatlah, jangan ditunda-tunda.
Kemudian jangan menajamkan pisau di depan hewan yang disembelih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melihat orang yang sedang menyembelih seekor kambing dan orang itu menajamkan pisaunya di hadapan kambing tersebut. Kemudian melihat hal itu Rasul SAW bersabda, "Aturi itu antumi taha mautat." Apakah kamu akan membunuhnya berkali-kali gitu? Halla gitu. Tidak, jangan. Hatta sarfataka qabla an tadja'aha. Tidakkah engkau tajamkan pisaumu dulu sebelum kau baringkan itu binatang? Yang keempat, membawa binatang dengan baik. Ibnu Sirin bahwasanya Umar pernah melihat seorang yang menarik dengan kasar kambingnya yang akan disembelih dieret-eret, maka Umar lantas memukulnya dan berkata, "Celaka kamu, bahwa kambing ini menuju kematiannya dengan baik." Jadi kayak gitu, Umar yang tegas saja sampai kemudian memerintahkan berbuat baik pada kambing ya. Bagaimana dengan pada orang tua, tentu harus lebih baik. Yang kelima, membaringkan hewan sembelihan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW minta dibawakan seekor kambing untuk sembelih. Lalu beliau memegang dan membaringkan kambing tersebut, kemudian baru menyembelihnya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, di dalam hadis ini terdapat anjuran membaringkan kambing ketika akan disembelih. Ya. Jangan disembelih dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, akan tetapi baringkan karena ini lebih lembut. Ini untuk kambing ya. Untuk unta memang sunnahnya suruh berdiri. Para ulama dan praktek kaum muslimin telah sepakat bahwa membaringkan binatang itu dengan membaringkannya ke sisi badannya yang sebelah kiri karena akan memudahkan bagi yang menyembelih untuk mengambil pisau dengan tangan kanan dan memegang kepalanya dengan tangan kiri. Akan tetapi hal ini dikecualikan apabila menyembelih unta. Tadi tak bilang, unta itu posisinya berdiri, kaki kirinya diikat. Allah Ta'ala. Yang keenam, menghadap kiblat. Mayoritas ahli ilmu ulama menyebutkan gitu, bahwa hendaknya dihadapkan ke arah kiblat. Hukumnya mustahab, bukan sebuah syarat. Jadi kalau akhirnya nggak menghadap kiblat itu tetap sah ya. Jadi jangan sampai ini orang menghadap kiblat haram, nggak boleh mengatakan gitu. Kemudian Nabi berkata, adalah Ibnu Umar menyembelih unta dan menghadapkannya ke arah kiblat. Kemudian dia makan dan bagiannya kepada kaum muslimin. Yang syarat sah itu ya tadi bismillah tadi. Kemudian yang ketujuh, meletakkan kaki di badan sembelihan. Ini maksudnya agar nggak merencal ini. Berdasarkan hadis Nabi SAW Anas, dari Anas sekolah beliau berkata, dohan Nabi SAW bikapsain, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing amlahain yang kemudian badannya warna putih, ada hitam-hitamnya, akronain, berdua tanduk, kemudian dzabahahuma biyadih, menyembelih keduanya dengan tangannya, wasamma wa kabbara, dan mengucap bismillah dan bertakbir, wa wada'a rijlahu ala sifahima, dan meletakkan kakinya di atas pangkal leher hewan tersebut agar enggak lepas-lepas. Inilah hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Semoga kurban yang kita sembelih sesuai dengan sunnah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah alam. Tumben ini ya kitabnya Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal ini full. Biasanya terakhir-terakhirnya biografi. Kita akhiri layar ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan kita akan jawab. Silakan dikirimkan kolom chat atau di Instagram boleh. Ini dari Instagram ya. Ada pertanyaan. Apa hukumnya makan kepiting dan kodok? Kepiting itu boleh, halal. Itu termasuk binatang air yang halal ya. Kemudian terkait dengan kodok, maka ada larangan membunuh kodok, maka kodok menjadi haram untuk dimakan. Apakah karena 2 alam? Nah, hadis terkait 2 alam itu hadisnya dhaif. Jadi bukan sebab karena 2 alamnya. Tapi karena terkait kodok, itu ada larangan untuk membunuh kodok, maka larangan atau binatang yang dilarang untuk membunuhnya, maka di situ dilarang untuk dimakan. Contoh kayak larangan membunuh lebah dan semut, berarti nggak boleh makan lebah atau semut. Termasuk anaknya lebah dan semut. Jadi misal kamu nyari kroto, mau goreng itu nggak boleh, karena ada larangan makan lebah dan semut. Termasuk binatang yang dilarang yang harus dibunuh atau diperintahkan untuk dibunuh itu juga haram untuk dimakan, seperti tikus, seperti burung tikus disuruh membunuh, seperti kecoa misal gitu, ular hitam dan seterusnya, maka itu tidak boleh dimakan. Jadi binatang yang diharamkan atau dilarang untuk dibunuh nggak boleh dimakan atau haram dimakan. Kemudian binatang yang ada perintah untuk membunuh juga haram dimakan. Jadi dalam konteks kepiting dan kodok ini larangan dan kebolehannya bukan karena 2 alamnya. Hadis tentang 2 alam itu hadis yang lemah yang saya tahu.
Sehingga kepiting ini boleh, kodok ini nggak boleh karena bukan dua alamnya, tapi karena ada larangan membunuh kodok. Ya, jadi tolong difahami. Nah, sehingga dalam konteks lebah misal gitu, maka memakan apa kayak jenenge, entungnya, larvanya itu nggak boleh. Jadi merusak rumah lebah itu nggak boleh, kecuali lebahnya membahayakan ya. Dia ada tawon das itu loh, sing warnane buntute warnane kuning gitu. Maka itu nggak boleh. Sarang lebahnya ya nggak boleh gitu. Sarang lebah. Oh, sarang lebah ya, sarangnya ya. Kalau sarangnya nggak apa-apa. Kalau sarangnya nggak apa-apa. Kalau lebahnya atau anak lebahnya nggak boleh. Sarangnya lebah masih ada anaknya ya nggak boleh anaknya itu. Ya, jadi kalau sarang itu kan usahakan sarang yang memang isinya madunya itu loh. Kan ada tawon yang nggak ngeluarin madu tuh. Termasuk tawon das itu kan kamu lihat sarangnya bongkar kan di sini anak-anaknya nggak ada madunya. Tapi kalau tawon madu ada sarangnya, itu sarangnya isinya madu. Kalau isinya madu ya diambil sarangnya yang ada madunya boleh. Tapi kalau yang diambil sarang yang isinya anak nggak boleh. Buat apa gitu anaknya? Mau dimakan ya nggak bisa. Nah, kalau memang akhirnya itu sarang harus diambil karena membahayakan, kemudian ada anaknya, ya kalau pendapat saya mendingan itu anak-anaknya itu dikasihkan ayam gitu. Itu masih mending gitu, masih boleh, jangan kemudian digoreng. Di Vietnam apa di Cina itu kan ada pasar itu jualan serangga, termasuk larva-larva dari serangga itu dijual di situ. Maka nggak semua jenis serangga ya, serangga yang lebah itu nggak boleh dimakan. Wallahu ta'ala alam. Nah, selanjutnya izin tanya, apabila keluarga telah memasakkan makanan untuk sarapan dan sudah memberikan hadiah namun dengan niat untuk merayakan ulang tahun, apa hukum memakan dan menerima hadiah itu sementara sudah dibeli dan dimasak dan hadiahnya tidak jika muhadir, jika tidak diterima? Begitu pula dengan makanannya ya, mendingan makanan dan hadiahnya dikasihkan ke orang miskin, itu lebih berfaedah. Ini sama dengan harta riba ya. Harta riba itu haram buat kita, tapi bisa atau boleh untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang dalam kondisi darurat. Allah Ta'ala. Dan pertanyaannya, bagaimana hukumnya makanan yang digoreng menggunakan minyak bekas? Makanan haram hasil curian. Minyak bekas makanan haram hasil curian. Apakah makanan tersebut menjadi haram juga meskipun berasal dari sumber yang halal? Jadi gini loh, ketika hasil curiannya itu adalah barang yang zatnya halal, misalnya nyuri ayam terus digoreng gitu, maka ayamnya itu tidak najis ya, ayamnya itu tidak najis, ayamnya itu halal zatnya loh ya. Yang haram itu nyurinya itu. Sehingga kalau ngomongkan bekas minyaknya itu ya bisa atau boleh digunakan untuk goreng apapun, dan kamu makan hasil gorengan itu boleh. Tapi kalau yang dicuri bukan ayam tapi babi, udah nyuri babi lagi digoreng gitu kan, nah maka bekas minyak dari babi ini ya jadi najis, nggak bisa kemudian digunakan untuk goreng apapun gitu. Mau gunakan goreng telo ya nggak boleh dimakan telonya ya. Jadi harus dipahami bahwasanya ketika ada orang itu berbuat dosa kemudian menghasilkan sesuatu, bukan zatnya yang diharamkan tapi prosesnya. Misal ada orang judi, ulang judi menang dia, kemudian ketemu kamu di jalan, terus kamu bingung mau nyari tuker duit 100.000, mau ditukar 5.000-an untuk sangu anak sekolah misalnya gitu. Sedangkan penjudi ini judi pakai duit 5.000-an, segepok duitnya. Terus kamu ketemu dia, kamu bilang tukar duitnya, boleh, bukan kemudian itu kan duitnya duit haram karena hasil judi. Yang haram tuh proses judinya. Kalau duitnya ya zatnya ya halal itu. Barangnya itu loh, barangnya itu halal, enggak kemudian jadi haram. Ya. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya, apakah bisa dipastikan ketika melakukan ketaatan pasti akan bertambah juga pada 6 rukun iman? Iya, maksudnya. Apakah bisa dipastikan ketika melakukan ketaatan pasti akan bertambah juga pada 6 rukun iman? Jadi kaidahnya dalam kitab akidah dikatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naik dengan ketaatan dan turun dengan maksiat. Sehingga ketika kita ingin naikkan iman, maka kita naikkan iman itu dengan ketaatan. Nah, ketika konteksnya 6 rukun iman kan macam-macam. Nah, iman yang mana? Ketika iman kepada Allah ya berarti kita tingkatkan ketaatan kepada Allah. Iman kepada Nabi SAW maka kita tingkatkan pengamalan sunnah agar kemudian iman kepada Nabi SAW makin kuat. Iman kepada kitab maka tingkatkan bacaan atau pembahasan atau pelajaran tentang tafsir agar kemudian kita makin kuat iman kita terkait kitab-kitab Allah. Kemudian iman kepada hari akhir berarti kita ya harus menguatkan pengharapan kita pada hari akhir, menguatkan ilmu kita tentang hari akhir agar iman kita pada hari akhir lebih kuat. Iman kepada malaikat ya kita harus belajar tentang
apa itu malaikat dan seterusnya gitu kan, maka harapannya kita akan makin tahu tentang malaikat dan iman kita makin kuat. Allah taala. Dan selanjutnya saya pernah mendengarkan lagu berbahasa Inggris dan menyanyikannya. Dalam liriknya ada kalimat, aku tidak bisa hidup tanpamu dan hidupku hanya untuk membahagiakan. Apakah ini saya telah kufur? Kalau dibahasakan kufur berarti kafir, tidak ya. Tapi kalau dibahasakan kufur dalam arti kufrun duna kufrin bisa jadi gitu. Karena bahasanya adalah bahasa-bahasa yang harusnya hidup seseorang itu dipersembahkan untuk Allah, tapi dipersembahkan untuk yang lain. Paling enggak seperti yang saya jelaskan kemarin, itu bisa masuk dalam wilayah syirik mahabbah. Jadi menyekutukan Allah dalam hal kecintaan. Harusnya hidup kita itu untuk membahagiakan diri kita, orang tua kita, dan juga untuk kemudian membahagiakan Allah Subhanahu wa taala dalam artian menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW mengatakan rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun malam kemudian wa aiqadha ahlahu gitu. Dan kemudian membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya gitu, untuk sholat itu. Nah, di sini ada kata rahimallahu rajulan. Berarti Allah itu merahmati. Kalau merahmati berarti Allah itu senang gitu. Allah itu berbahagia gitu. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Allah itu berbahagia ketika seorang hamba itu mau meminta berdoa kepadanya, Allah itu senang gitu kan. Maka dari situ hidup kita tuh harusnya itu, bukan kemudian untuk manusia ya. Kalau udah untuk manusia maka bisa masuk dalam wilayah syirik mahabbah. Wallahu taala. Selanjutnya saya bertanya, saudara saya bekerja di perusahaan penetasan telur ayam pedaging. Beliau suka minta kepada atasannya beberapa telur yang diyakini tidak akan menetas untuk dimanfaatkan. Atasannya mempersilahkan asalkan tidak dijual. Terkadang saya suka dikasih juga oleh beliau. Pertanyaannya, bagaimana timbangan syariat dan pendapat para ulama tentang hukum telur tersebut? Hukumnya halal ya. Jadi kan telur itu pada usia pengeraman kurang dari seminggu itu udah kelihatan ada uratnya apa enggak. Yang enggak ada uratnya itu kemungkinan enggak akan netes. Nah, itu masih bisa dimakan. Tapi kalau yang mbok minta ini umurnya udah 17 hari atau 16 hari, itu kemungkinan besar udah bosok, itu udah bau, nggak enak itu. Apalagi udah 25 hari nggak netes, kamu ambil itu mau pecah itu mesti ada anaknya dan udah mati gitu. Kemungkinan besar atau udah busuk gitu. Maka yang terjadi ketika kondisinya seperti ini, maka diperbolehkan si telur itu untuk kita minta, ya toh. Kalau mau dikonsumsi silakan, mau dikasihkan makanan binatang kita, misalnya punya ikan lele dikasihkan juga nggak apa-apa. Nah, ini juga udah benar ya, dia minta izin kepada bosnya, bukan ngambil sendiri, itu juga benar. Nah, soal bos nanti lapor ke yang punya apa enggak, itu wilayah bosnya, nggak usah ditanya. Bos ini nih tak minta jenengan kasih, kamu jenengan ngomong nggak sama yang punya perusahaan ini, nggak usah nanya. Kalau kamu nanya ya, kalau dia jawab enggak ya berarti nggak boleh. Kalau kamu nanya dia jawab iya ya berarti baru boleh. Tapi kalau kamu nggak nanya, mending itu aman. Yang penting dia ngizinkannya. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya, bagaimana hukum menolak lamaran seorang ikhwan yang baik agama dan akhlaknya dengan alasan sedang fokus di bidang akademis atau bekerja untuk kebahagiaan orang tua gitu. Ya kalau berdasarkan hadis, ya Nabi SAW mengatakan idza ja'akum man tardawna dilahu wa khuluquh fazawwijuhu. Kalau datang seorang laki-laki yang benar kamu ridhoi agama dan akhlaknya, berarti kan sesuai pertanyaan ini jelas baik akhlak dan agamanya, maka nikahkan anakmu. Berarti ya terima. Wa illa, kalau kemudian enggak, takun fitnatun wa fasadun fil ard, maka akan muncul fitnah dan kerusakan di muka bumi. Artinya gini, kesempatan enggak akan datang dua kali. Ya, maka kalau emang ada yang datang lamar gitu kan, ya, kemudian saya tahu orang ini baik, benar-benar baik, bukan cuma sekedar casing ya, tapi benar-benar saya kenal orang ini baik dan dikenal masyarakat orang baik, akhlaknya juga baik. Maka kalau saya terima. Kalau memang ada kepentingan sekolah atau kerja untuk membahagiakan orang tua, disyaratkan aja. Saya terima lamaran kamu mas, gitu kan? Atau saya mau dengan dia, dengan syarat saya diizinkan lanjut sekolah. Satu, kalau konteksnya sekolah. Atau kalau konteksnya pengen nyari duit, gitu kan? Maka bilang saya terima, ya, dengan syarat saya diizinkan untuk kerja atau bisnis supaya bisa membahagiakan orang tua, gitu. Karena saya nggak pengen merepoti keuangan rumah tangga atau nafkah beliau. Kalau diterima, alhamdulillah gitu. Ya intinya kesempatan nggak akan datang dua kali gitu. Oleh karena itu jangan sampai kesempatan itu hilang. Maka kalau emang kondisinya benar-benar baik agama dan akhlaknya,
ya diterima aja, apa yang menjadi hajat kita sampaikan. Mudah-mudahan beliau juga bisa memahami. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas, kita bisa bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.